Ya, ini adalah bagian kedua di tanggal 13 teman-teman ya. Mari kita update lagi emiten punya teman-teman. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, saya di sini tidak ada media sosial apapun ya kecuali di YouTube ini. Dan setiap yang komentar yang akan dibahas itu dikasih tanda lope-lope ya. Terus yang tidak dibahas belum dikasih tanda lope berarti sudah saya baca. Cuman harus menentukan waktu untuk menjawabnya ya. Makanya teman-teman mohon maaf aja ya apabila eh, pertanyaan teman-teman ada sebagian yang belum dibalas ya. Biar nanti ketika saya membalasnya ya lebih enak lagi ya teman-teman, biar dipahami sama semua orang gitu ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi. Ini adalah update emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Baik, yang pertama ada Goto. Goto. Ingat teman-teman ya, kalau beli saham itu di bawah, jual di atas ya. Jadi kita harus dikembalikan kepada hukum dasarnya. Nah, untuk saat ini Goto dijual 2 hari ini sama yang namanya Bandar Poren ya. Tetapi perhatikan dia sudah mulai menunjukkan mau ke arah 69. Biarkan dia turun untuk menunjuk PR-PR-nya. Ini banyak PR-nya teman-teman nih ya. Si gap ini banyak PR-nya, harus ke bawah lagi. Mendingan ke bawah lagi untuk menjemput PR-nya, bisa ke angka 59 cuman kembali tidak ketembus, tetapi dia menyisakan PR lagi di angka 61-nya. Jadi harus ke bawah dulu teman-teman. Kalau ke atasnya sudah dikasih tanda fix dia mau ke angka 69 karena dengan ada si kepala merah ini. Nanti perhatikan aja dia ke 69. Kalau dia bawa ke bawah lagi, kenaikan pertama yang harus dijemput adalah 69. Juga ini PR di bawah PR ya, istilahnya ini harus kalau bagus lagi menuntaskan PR-nya dulu ya. Nah, untuk isian bagaimana bandar lokal, kemarin kan sudah akumulasi, sekarang juga akumulasi lagi. Perhatikan teman-teman, 3 hari ini dari 11 November diakumulasi ya. Jadi untuk Goto kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tahun ini ke 88 tahun ini. Bulan inilah ke 88 itu sudah bisa mencapai ke harga 88 sesuai yang ditargetkan. Tanggal 11 coba lihat siapa untuk bandar domestiknya. Ada Azi, YU, BB terus akumulasi teman-teman, selama 3 hari ini udah ngambil 2,6 juta lot ya. Sekarang Azi sama YU sudah mulai ngambil lagi ya. Cuman untuk Poren cenderung dia ngebuang 2 hari ini ya. Coba perhatikan Poren tanggal 12. Si EU ngambil, RX ngambil, cuman si JT, BKTP sama CC keluar ya. Pengambilan tidak sebanding dengan pembuangannya. Pembuangannya sampai 4 juta lot, ini cuma di bawah 1 juta lot untuk yang pertamanya ya. Ini 1,8, 1,3 juta, 1,2 juta. Makanya kenapa sangat disayangi sama Poren, karena untuk ngebuang 27 miliar aja dengan sangat mudah teman-teman. Makanya Goto itu disukai sama Poren. Makanya Poren itu sukanya yang jumbo-jumbo sebenarnya teman-teman ya. Jumbo-jumbo banyak orang di situ. Nah, baru si Poren suka karena apa? Dia kalau ngejual ya walaupun untung saya bilang 1 tik atau 2 tik gitu ya. Yang mereka dengan jumlah 27 miliar ya dapat duit berapa gitu kan. Gede kan kalau 1 tik aja gitu. Apalagi sampai 10 tik gitu kan. Nih XL jagoan nih ya. Ini XL Poren yang beli di Rp2. Dia sekarang dijual di harga 67 aja udah untungnya udah koyor-koyor teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, Goto jangan khawatir dia akan ke angka 69 udah dikasih tanda. Kalau dia ke bawah lagi berarti dia mau menuntaskan PR-nya. Ini kesempatan buat teman-teman yang pingin harga di bawah, mungkin bisa ke bawah. Kalau ke bawah lagi sampai ke 59 ya bisalah diambil. 59 berarti nggak bisa 59 60-nya teman-teman. Kalau 59 nggak bisa diambil, dihajar kanan aja sih di 50-nya ya. Mungkin itu kesempatan buat teman-teman ya. Punya harga di 60 Goto lumayan teman-teman ya. Lanjut ada Jati. Ini teman kita nyangkut udah 1 tahun di saham Jati ini teman-teman ya. Kita lihat deh Jati ini dari tahun berapa ya, sampai 68 juta di sini nyangkut ya untuk 5 tahunan. Apakah ada potensi naik gitu ya? Oh ini ada potensi kenaikan teman-teman ya.
Ini teman-teman kalau bertahan ya. Ini emiten yang diangkat dulu, langsung diserahkan kepada market ya. Ini sempat diangkat cuman tidak sampai ke atas pucuk lagi. Dia IPO tahun berapa? 3 tahunan coba deh. Ya. Di IPO tahun 2023 ya. Ini kemungkinan kesempatan diangkat untuk tahun ini, teman. Mudah-mudahan sih tahun ini ya diangkat tahun ini. Soalnya di harga 50-nya sudah dari bulan Desember ya. Desember ya. Mau ketemu Desember lagi ya, 1 tahun ya. Nah, mudah-mudahan ini kayaknya ini jagain, teman. Kenapa Jati tidak turun ke harga FCA? Karena dijagain, teman-teman, dijagain harganya. Diangkat, ada transaksi kan, ini ada transaksi teman-teman nih. Makanya teman-teman yang saham Jati sebenarnya kalau teman-teman bertahan ini bisa ke angka ini teman-teman nih. Kita cek ya tahun ke belakang ya, tunggu sebentar ya. Perhatikan teman-teman, ini PR yang harus dikerjakan di 66. Ini PR yang harus dikerjakan di 66. Dia punya gap ya. Kita naik lagi ke atas, dia punya gap di angka 80. Ya, ini harus dikerjakan sama mereka nih. Dan ada di angka 99. Terakhirnya harganya berapa ini? Pucuknya di 200-an ya. Teman-teman beri harga berapa coba yang nyangkut? Kasih tahu saya di harga berapa teman-teman nyangkutnya. Ini sebenarnya si emiten ini, si Jati ini punya banyak PR teman-teman nih, lihat ya. 110 punya banyak PR. Artinya dia bisa teman-teman diangkat ke atas, cuma tinggal sabarnya aja yang nyangkut, apalagi udah anggap aja investasi 1 tahun 2 tahun. Karena biasanya teman-teman emiten yang seperti itu diangkat lagi. Ini lagi nunggu momennya saja. Ya. Ini karena banyak PR-nya teman-teman, dari mulai awal banyak PR-nya nih, ini juga PR lagi nih. Ini gap itu adalah PR teman-teman, PR mereka, dan cenderung mereka itu menandakan kenaikannya dengan seperti gap ini. Gap ini adalah tanda-tanda kenaikan mereka. Mungkin teman-teman nyangkut di angka 200, kemungkinan akan ke sini teman-teman. Perhatikan TOS. TOS itu mungkin karena TOS emiten siapa namanya Y-nya mungkin sekarang si EP ya. Perhatikan TOS. TOS lihat tuh. Dia itu diterjunin bebas teman-teman, lihat. Diterjunin bebas ke bawah sampai ke harga 50, cuma sebentar 50-nya karena tahun ini ya. Langsung dia diangkat sampai setinggi-tingginya melewati harga IPO-nya. Baru dia diturunin kembali ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di Jati bagaimana? Jati kemungkinan ada teman-teman. Kalau ini kayaknya ini masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Kenapa saya yakin ini dalam penguasaan bandar? Perhatikan dari harganya. Harga gocap cenderung, tapi setiap Oktober dia diangkatkan ke 51 nih. Diangkat ke 51. Dijagain gitu. Istilahnya ada yang up 51 udah buang. Ini juga masih dalam kondisi buangan. Saya pikir si Jati ini lagi menunggu dulu teman-teman pembeli yang baik gitu ya, yang mau ngeborong barangnya, karena cenderung dia ngejual terus. Andai kan ini ada yang ngejual teman-teman dengan harga yang pas, mungkin si si emiten ini bisa di up ya. Tinggal nunggu aja tuh. Kita lihat di November ada kerjaan untuk negonya enggak. Si AZ sudah mulai ngambil ya teman-teman. Si AZ aja 5 miliar. Coba orang bodoh mana yang ngambil dana 5 miliar di saham nego? Harusnya kan kalau nego di bawah 50 dong gitu kan. Kenapa ini bisa di harga 50 pas? Artinya ini bukan dari kalangan retail biasa. Retail mana mau beli 5 miliar ya. Itu bulan Oktobernya. Kita cek lagi bulan September. AZ ngambil lagi 2,4 juta lot ya, itu kalau dijumlahkan. Ini lagi dikumpulin teman-teman. Makanya ini sekali tarik enak teman-teman. 2,6 si AZ. Perhatikan CP ke si AZ. Juli masih 2,6. Oke, sampai Januari. Sampai Januari deh. Biar agak Januari ya. Pasar nego. Jadi selama Januari ini ternyata si AZ lah yang ngambil secara signifikan 2,6 juta lot. Ya, kalau kita netkan yang paling banyak sekarang itu nabung itu 2,6 juta lot, itu adalah si AZ. 13 miliar di harga gocap dipindahkan dari CP dan HD. Ini adalah
jumlahnya lumayan teman-teman. Saya bilang apa? Orang bodoh mana yang punya duit 13 miliar dibeli di harga gocap sebanyak 2,6 juta lot? Coba orang bodoh mana? Ada nggak orang bodoh punya duit 1 miliar aja? Nggak ada kan? Berarti mereka bukan orang bodoh gitu ya. Yang istilahnya yang ngambil di harga gocap 2,6 juta lot. Kalau bukan ada maksud dan tujuannya. Tidak mungkin mereka ngambil seperti ini. Makanya teman-teman yang nyangkut di harga 50 udah lama harus lebih bersabar lagi, apalagi dananya lumayan 68 juta gitu ya. Tanda-tanda kenaikan ke atas sudah ada teman nih. Ini tanda-tanda kenaikan mereka. Ini yang nanda itu mereka tidak mungkin kalau retail langsung bisa harga segini. Coba retail gabung rame-rame teleponin orang-orang, bisa nggak? Kita langsung up aja 57, nggak bakalan bisa teman-teman, nggak bakalan bisa. Hanya bandar lah yang bisa membuat candle seperti ini. Ini sebenarnya menaruh kepercayaan kepada teman-teman yang udah mulai khawatir ya, tidak di-up lagi. Ini sebenarnya lagi apa istilahnya, lagi membuktikan saya itu ada di dalam, tenang, saya itu masih ada di dalam. Nah, seperti itu. Walaupun ini ada pembuangannya, mungkin ini sebagai normal pembuangan aja gitu ya. Coba lihat di regulernya. Tuh lihat yang normalnya aja cuman berapa sih ini gitu ya. Ini normalnya teman. Ini normal cuman 31.000 yang jual, yang ngambil cuma 24.000, tidak ada yang signifikan gitu kan. Tetapi di pasar nego sampai 2,6 juta lot. Artinya itu mau di-up. Cuman tinggal nunggu waktunya saja ya. Harap bersabar teman-teman yang punya jati di harga mungkin agak tinggi daripada 50 gitu ya. Apalagi sampai dana segitu besarnya. Lebih baik teman-teman bersabar daripada udah anggap aja investasi teman. Tenang aja. Karena si bandar itu masih ada di dalam dan sekarang lagi ada proses negosiasi di harga nego di harga 50 ya. Jadi untuk jati santai saja. Lebih baik teman-teman bersabar. Dari sinilah nanti teman-teman akan belajar bagaimana membeli sebuah saham. Saya bilang kalau pemula lebih baik hindari saham IPO. Mau dia naik kencang, mau dia turun ke bawah, hindari ya, untuk bagi para pemula. Mulai saat ini teman-teman hindari saham-saham yang IPO, kecuali teman-teman pemula mau nyoba barang IPO dan siap untuk dibawa ke bawah biar merasakan adrenalinnya teman-teman, silahkan. Jadi untuk pemula lebih baik teman-teman udah punya dana 10 juta, 20 juta, 100 juta, simpan untuk pertama kali teman-teman beli saham itu ya, LQ45 aja. Walaupun nyangkut di atas masih bisa kejemput ya. Oke, jadi tenang aja teman-teman ya, teman-teman harus tetap tenang aja. Sebab bandar masih ada di dalam, cuman belum waktunya aja. Apalagi si CP sudah banyak urusan, di SEA udah banyak urusan gitu kan. Di Jati mungkin dia ngejual duit buat maaf si SEA, bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ada Humi. Humi keren teman-teman. Lagi diambil sama Polen dari sejak 11 November. Kemarin si EP sempat keluar ya. Nah, tadi saya cek si EP teh main lagi teman-teman ya. Di saham ini main lagi dia nih, 12. Tuh si EP masuk lagi 30. Dari tengah 11 ya. Coba tengah 11 deh. Kira saya diusir si EP, ternyata si EP masih ada 30 lot lagi ya. 30.000. 6. Si EP kalau di tengah 6 sih dia cenderung sini nih, dari sini nih dia cenderung kosong kan, 6 nih 0 ya. Kalau dari sini nih berarti udah diusir. Cuman perhatikan emang si EP masih ada di dalam, masih ada di dalam teman. Karena saya melihatnya ini dari kita runtun dari tanggal 13, kita lihat si EP aja. Perhatikan tanggal 13 sekarang ya, 12 si EP ada nggak? Ada, si EP masuk 3, berarti si EP masuk kemarin ya. Jadi dia punya dana 30.000 lot. Waktu di sini ngambil, teman-teman di sini ngambil nih. Nah, sini pembuangan, nah sini ngambil lagi. Artinya apa? Kemarin sempat diusir. Nah, sekarang masuk kemarin tanggal berapa? Tanggal 12, berarti si EP masuk lagi. Yang sini sempat diusir, sekarang masuk lagi tanggal 12 ya di sini. Tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Kemarin berarti ya. Ya, tanggal 12 masuk lagi. Nah, dia tidak diusir untuk sekarang tanggal 13-nya. Ya, tidak diusir. Jadi tidak keluar, kayaknya tidak keluar. Coba lihat deh, gross.
Ya, tidak keluar. Tapi ini kalau nggak salah si tahanannya bagus teman-teman, coba perhatikan nanti ya untuk bid dan opernya nih. Nih, bid dan opernya ditahan di 56 ya. Di 56 sampai 1,09 juta lot ya. Artinya siap nampung nih. Si bandar siap nampung. Dan ini ditampung sama bandar foreign. Terus lokal juga nampung, teman-teman, lokal juga nampung. Tapi di sini yang berperan penting sekarang itu foreign. Coba lihat untuk bandar lokalnya per hari ini. Dan 13. Betul, ada si YJ. YJ adalah bandar daripada Humi. YJ, YB di sini tuh bandarnya, teman-teman, ingetin ya. YJ, YB adalah bandar di Humi untuk lokal. Nah, untuk foreignnya itu si CC sama si BK. Tergantung mereka berdua sebenarnya. Kalau BK pengen keluar ya gampang, kalau CC pengen keluar ya gampang ya. Nah, untuk saat ini lagi dikuasain sama bandar foreign. Lihat bandar foreign pung ke atas ya. Teman-teman, jangan khawatir kalau dia ke angka 53. Saya juga berharap ke 53. Kenapa? Kalau dia ke 53 artinya mau menuntaskan PR-nya. Jadi jangan khawatir kalau ke 53. Biarkan dia ke 53 aja untuk menuntaskan PR-nya dulu. Kalau tuntas PR-nya sudah tuntas, mau ke atas silahkan, mau nyicil juga silahkan. Khawatirnya kalau belum dituntaskan suatu saat dia akan ke sini. Itu kekhawatiran saya. 69 sudah mulai, bukan mulai. 69 sudah terlihat akan ke arah 69 karena ada si kepala merah. Target saya itu di tengah sini nih, di 92 aja, kagak jauh-jauh dulu. Kalau sudah tercapai baru ada garis sunahnya di 100. Ya. Kita harus optimis karena bandar foreign sudah ngambil. Walaupun besok mau jualan terserah, yang penting per tanggal 11 dia ngambil dan si EP diizinkan masuk ya. Masuk lagi nih kemarin tanggal 11 kan. Kecuali kalau dia mau ngusir lagi si EP artinya ke bawahin lagi. Coba besok lihat di kebawahin lagi enggak. Kalau dia di kebawahin lagi berarti si EP tidak disetujui untuk masuk ke sini ya. Untuk foreign, tapi untuk foreignnya ya. Karena foreign di sini itu dikuasain sama si CC sama si BK. Dia suka gantian tuh ya. Oke, lanjut. Ada MHKI, MHKI. MHKI. MHKI pas hari ini menyentuh garis yang saya gariskan, artinya belum tembus, cuma menyentuh saja dan pas banget gitu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman dalam posisi dia downtrend. Walaupun ada kenaikan, biasanya hanya kenaikan sementara aja SPHI sih. Beng. Nah, dia selanjutnya dia turun lagi. Cuman ada cumannya, walaupun dia udah di sini tapi lihat pungutan dari bandar lokalnya sudah bagus. Dari mulai tanggal 20 Oktober. Nah, 20 Oktober sudah mulai diambil sama bandar lokal ya. 20 Oktober mana 20 Oktober? Oktober berapa nih? 29. 20 Oktober. 29 ada si AN, YZ ya, teman kita juga ada, cuman kita tidak terlalu besar, teman kita cuma 11.000. Yang ngambil bahasa itu si AN sama si YJ ya, ini lumayan. Foreign bagaimana? Foreign cenderung keluar, cuman per hari ini dia ngambil tanggal 13 dia ngambil cuma 3 juta aja, sedikit amat nih ngambilnya foreign. 3 juta doang kan. Kemarin sempat ngangkat dikeluarin, sedang ngambil lagi. Mudah-mudahan si foreign sih bisa membantu untuk sideway-nya. Mungkin nanti kalau mau ngambil tinggal CMA punya di bawah, mungkin itu bisa menjadi teman-teman untuk bisa melakukan average ataupun pengambilan ya. Tapi kita lihat teman-teman, MHKI ini posisinya di mana ya. Karena kecenderungan untuk posisi dia akan lebih baik. Oh, lagi posisi murahnya teman-teman. Lagi posisi murahnya, lagi under value-nya, lagi posisi under value-nya bisa menuju ke angka 212 ya. 2 berapa kan 212 ya, ke 212 kemudian ke sini. Kalau saya targetnya di 147 saja, nggak jauh-jauh dulu. Target kenaikan sudah ada teman-teman di 128 dan coba lihat di sini tidak ada, di sini, nah di sini juga tidak ada, artinya hanya ke 128 dulu untuk tanda-tanda sekarang. Ini juga ada, cuman gap saya tidak terlalu suka ya dengan target di sini nih. Cuma kalau di sini saya suka, di sini saya suka ya. Itu soal suka tidak soal, itu soal selera teman-teman. Mudah-mudahan tidak jeblos dari yang saya gariskan. Kalau ini jeblos akan saya hapus. Cuman di sini ada si PR juga. Biarkan dia mengurus PR-nya dulu. Kalau ingin saya seperti itu sih teman-teman ya.
mungkin sampai ke 101 untuk mengurus PR-nya, biar pekerjaannya sudah selesai baru dia bisa di-up ke atas. Mungkin itu akan lebih lega lagi, jadi kenaikan ke atasnya akan lebih enak lagi ketika PR-nya sudah diselesaikan. Lanjut, ada CEM star. CEM CEM ini lagi di posisi lagi diambil teman sama bandar lokal ya. Dari mulai tanggal 4 deh. Coba lihat tanggal 4 November ya. Ada siapa bandar lokalnya? Ada YP, GR, EP bagus teman-teman. Si YP bagus, GR juga bagus, EP juga bagus. Biasanya kalau YP itu nyatu sama retail ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan apakah ada? Nah, di sini ada teman-teman di angka 73, adanya ke 73. Tapi kalau yang paling jelas sih di angka 75-nya teman-teman ya. Ini ada area-area kenaikan. Target saya itu di 99 ya. Jadi sekepala merah, tidak jauh-jauh. Jadi untuk CEM nanti kalau udah naik sekali, bang, udah teman-teman, udah yang kejemput di area sini udah keluar dulu, karena kecenderungan sejarahnya seperti ini. Lihat sejarahnya. Jadi kita itu harus melihat sejarah. Apakah dia lihat sejarahnya? Beng, satu kali turunin lagi. Beng, satu kali turunin. Nah, makanya ini sebenarnya nunggu kejutan aja. Kalau untuk CEM itu nunggu kejutan aja. Makanya teman-teman kalau yang beli di bawah ya bagus teman-teman ya. Cuman ini kan EMA 10-nya masih berada di atas kan, artinya masih downtrend ya. Jadi hati-hati aja. Penurunan bisa ke angka 60 teman-teman ya. Di sini ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, smart money juga sudah mulai masuk. Ini bandar lokal sudah mulai masuk, smart money sudah mulai masuk. Artinya apa? Biasanya kalau smart money sudah mulai masuk, perhatikan di sini beberapa hari kemudian bang ke atas kan. Si foreign biarkan saja, dia tidak punya andil dalam saham CEM ini ya. Cuma seperti retail saja CEM itu ya. Posisi dulu deh, CEM itu posisinya di mana? Karena perlu teman-teman kalau untuk apa namanya? Untuk posisi itu sangat diperlukan sekali teman-teman ya. Karena kalau tidak, istilahnya kalau posisinya tidak bagus ya, kadang-kadang kita bingung nih, ini lagi posisi rendah ataupun posisi tinggi gitu kan. Ternyata untuk 1 tahunan ini dalam posisi agak murah, tidak terlalu murah, 3/4 murah lah gitu ya. Mungkin setengahnya nanti di angka 59 gitu. Itu baru dianggap setengah murah itu ya. Kalau murah banget ya pasti di angka 50-nya gitu kan. Apakah ke situ ke 59? Sudah ada tanda dari saya itu ke angka berapa tadi? Ke angka 60 ya. Nih 60-nya sudah mulai bisa ketembus. Kalau dia ke bawah maka perhatikan aja di 60 ya. Hati-hati saja untuk area penurunan. Tapi untuk pengambilan dari bandar foreign-nya sudah mulai, bandar lokalnya sudah mulai ke atas. Sudah bagus teman-teman ya. BDKR. Ini BDKR naik ke 800. Ini sudah turun ke 244. Harga IPO-nya 200. Apakah sudah cukup? Untuk BDKR teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ini sebenarnya saya ada penurunan seperti ini. Cuma saya selalu memberikan kehati-hatian. Ini kan sudah turun. Saya tadi bikin itu ya video di apa namanya di 74% ya. Nah saya bikin video di short ya. Ini berani nggak nih bursa? Harusnya itu kan sekitar 70% harus kena suspend teman-teman ya. Ini harus kena suspend ini. Mau tidak harus kena suspend ya teman-teman. Karena penurunannya biasanya udah lebih daripada 70% ya. ISEA aja kan kena suspend kan 50%, malah dia telat gitu. Harusnya kan 35-40 itu udah kena suspend. Nah ini kemarin si ISEA aja telat, dia kena suspendnya ya. Nah jadi untuk bedakan seperti itu. Jadi ini utamakan teman-teman sabar dulu ketika walaupun turun seperti ini, jangan spekulasi beli. Kenapa? EMA 10-nya masih di atas, belum ada kejutan. Nah bisa kalau udah kejutan, bang, kejutan sekali diturunin lagi, itu kejutan dulu. Nah dari situnya mungkin teman-teman kan kalau yang kejutan ke atas biasanya teman-teman yang ngambil dari bawah udah pada keluar tuh ya, tinggal sisa-sisanya aja gitu yang nyangkut di atas. Nah, mungkin untuk pembebasan habis daripada turun lagi ketika naik, biasanya dites untuk ke atas harga warna hijau. Itu juga untuk mencegah terjadinya suspend biasanya seperti itu ya. Soalnya ini lagi dibuang sama bandar foreign teman-teman nih, barter yang bawah. Bandar foreign lagi ngejual secara signifikan, merah banget. Terus si
bandar lokal juga ngebuang secara signifikan, belum ada pengambilan. Kalau mau nanti setelah bandar foreign ataupun lokal ngambil ya secara signifikan, mungkin itu akan menjadi baik karena di sini cenderungnya itu dia ngambilnya sedikit-sedikit ya. Perhatikan, dia ngambilnya sedikit-sedikit. Ini tahanan yang saya tahankan sudah mulai kecebol ya. Ini BDKR. Ini kenapa bisa sampai ke atas begitu? Karena bid dan overnya tipis teman-teman. Perhatikan bid dan overnya tipis tuh. Nih lihat ya. Mana tuh ya? Yang 1000 cuma satu doang di harga 230. Dia bagian dividen juga ya. Dia bagian dividen juga 5 perak, lumayan lah 5 perak ya. Di sini ada lagi tahanan lagi ke bawah nggak? Oh di sini enak man. BDKR. 1 tahunan sudah menyentuh ke paling dasarnya, murah banget teman-teman. Malahan di side 2-nya terlewati. Nah ini ternyata masih 3 tahun masih ada di bawahnya angka teman-teman ya. Untuk 5 tahunan coba siapa tahu dia masih di harga agak murah dikit. Oh sekarang dia di tahun 2023. Ya udah ini teman-teman berarti sekarang lagi masanya untuk dikembalikan kepada market ke harga marketnya. Di sini teman-teman harus bersabar, jangan spekulasi beli, biarkan dulu dia bergejolak dikit-dikit ya. Karena kecenderungan berdasarkan sejarahnya itu naiknya dikit-dikit. Ya dikit-dikit ya, kalau sekarang dibablasin ya bisa jadi teman-teman ya. Ada kenaikan yang signifikan bisa jadi ada teman-teman. Makanya teman-teman perhatikan nih. Ini harga IPO-nya aja di sini ya. Harga IPO kata teman kita 200, harga IPO-nya 200. Nah, di sini berarti harga IPO-nya ya. Di 200 ini juga sudah bagus. Secara kenal sih tidak ada PR. Gedein dulu deh. Bentar ya. PR sudah terselesaikan. Di sini ada PR dikit. Kita cari-cari tempat untuk melakukan pekerjaan rumahnya. 258 dan sebatu dia tembus ke 258. Di sini kan udah tembus kan, 300 sudah tembus kan. Di 256-nya mungkin akan ke sana ya. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman ya. Jadi di harga 300 sudah ketembus, di harga ini sudah tinggal satu lagi berarti teman, kita hapus aja ya. Karena sudah ketembus kita hapus aja. Nah, udah dihapus. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ya, ada, cuman sampai ke harga 357 saja. Andaikan dia naik mungkin akan ke arah sini aja. Di sini sudah cenderung hanya melihat gap aja di sini di 942. Saya pikir sih jangan jauh-jauh lah. Ke sini juga sudah cukup ya. Kalau dia ada putar balik dia juga bisa ke angka 355 atau enggak di sini nih. Per hari ini dia melakukan ada si kepala merah teman-teman. Per hari ini ya. Per hari ini dia melakukan kepala merah. Ini harusnya kena suspend teman, harusnya kena suspend ini ya. Hati-hati aja ini akan kena suspend. Nah, kalau kena suspend 1 hari dia tidak melanjutkan penurunan, manfaatin untuk scalping teman-teman. Tapi dia kalau memaksakan diri untuk ke bawah lagi ya, dipastikan kena suspend yang kedua seminggu dan nanti seminggu kemudian dia di FC akan. Kalau strategi dia itu pingin nurunin secara signifikan dan istirahat, mungkin si bandar lokalnya akan melakukan seperti itu ya, atau si bandar foreign lah. Tapi kecenderungan dia ke atasnya ada teman-teman ya, ke angka 355. Cuma ke bawahnya hati aja di area 195. Soalnya dua yang saya tunjukkan itu ternyata sudah kebuang semua ya. Oke teman-teman, BDKR seperti itu ya. Lanjut ada BNBR. Kalau ditanya saya bagaimana, berani enggak, saya enggak berani. Biarkan saya turun aja dulu ke bawah. Nanti teman-teman perhatikan EMA 10-nya aja. Jangan spekulasi beli karena ini khawatir saya kena suspend. Harusnya kena suspend 1 hari ya. Nanti ada kenaikan sebentar. Kalau dia mau melakukan penurunan, harus melakukan penurunan lagi. Kalau dia mau niatnya mau menurunkan tensinya, karena ini sudah dari tahun 2023 diangkat terus ya sampai ke 940, artinya udah harganya sudah di mark up. Sekarang lagi diserahkan kepada pasar. Artinya siapa yang nerima barang-barangnya, perhatikan siapa yang nerima barang-barangnya, pengen tahu. Yang average, yang spekulasi, semuanya ditumpuk sama, lihat per hari ini XC.
XL yang nerima ya. Perhatikan ketika pun dari sini nih. Dari tanggal jangan jauh-jauh, tanggal 1 aja. Siapa yang nerima? Perhatikan. Nah, ini teman-teman kita ada kemampuan memaaf harga enggak? Ya, ada kemampuan enggak? Kalau dia ada kemampuan minimal nahan aja. Ternyata enggak kan, dia hanya menerima sebelah kiri, tidak nahan. Karena tidak kompak kan, dan dananya tidak besar gitu kan. Cuman kalau Banar kan dananya besar. Jadi kemungkinan ditahan sama teman. Makanya teman-teman kan sudah stop aja, jangan spekulasi beli. Lebih baik tunggu sampai MA10 berada di bawah candle atau tunggu sampai sideways-nya. Karena sejarahnya itu sedikit-sedikit naik, ini sedikit-sedikit ya. Nggak nyangka kan naik tiba-tiba ke bawah kan. Nah, sebetulnya 5 tahun untuk 1 tahunan ternyata sudah overvalue ya. Overvalue banget nih. Dan dia tidak berusaha untuk yang kedua kalinya, langsung aja diserebet bang. Ini yang saya bilang suka teman-teman spekulasi yang seperti ini, yang nangkap pisau jatuh seperti ini. Padahal walaupun asik banget penurunnya sampai 70%, ingat teman-teman, dalam saham itu kedalaman kita tidak tahu, ke atas juga tidak tahu. Makanya kita harus membatasi diri sendiri. Jangan serakah ya, kalau di saham itu jangan serakah. Target kita 10%, target kita 5%, apabila sudah sampai udah. Apabila naik sampai 100%, udah, itu menjadikan pelajaran. Pelajaran apa? Buat berikutnya. Karena sebuah emiten itu jangan lepas begitu aja teman-teman, apalagi saham-saham udah lama yang sudah kelihatan naik sama turunnya udah ketahuan. Udah, beli di saat turunnya aja. Karena udah ketahuan. Ya, seperti teman-teman ya, untuk BDKR lebih baik teman-teman tahan dulu dananya, lebih baik teman-teman nanti tunggu. Kalau suka dengan BDKR, tunggu sampai dia di bawah lagi sideways, terus ada si MA10 mulai di bawah kan, itu akan lebih baik. Jangan terkecoh dengan kenaikan sementara. Kadang-kadang sementara nanti dia turun lagi. Jangan terkecoh ya. Walaupun dia naik, biarkan saja. Ya, itu hanya untuk istilahnya memberi hiburan aja gitu. buat para yang wah tuh kan naik, nah seperti itu. Karena dilihat dari 1 Oktober itu ternyata yang ngambil itu adalah teman-teman kita. Itu yang menjadi bahayanya itu teman-teman kita ya. Bahayanya kenapa? Karena tidak ada kemampuan teman kita untuk memaaf harga, itu aja alasannya saya. Kalau Banar kan ada kemampuan untuk memaaf harga. Kalau teman kita cenderung ngambil, tunggu, jual. Ya, oke? Seperti itu ya. SDPC, PC ya. Ya, Medium Parmacon. Udah naik teman-teman. Target saya di angka 159 sudah tertembus, kita hapus ya. Terus ini juga target 186 nya ya. Dikasih tanggal nggak di sini ya? Wah, kagak bisa kita tanggal nih. Kita ngalin hari ini aja lah, karena ketemunya hari ini. Target kedua ini berarti ya. Target kedua tanggal berapa sekarang? 13 10 11 udah ya, udah ditargetin, harusnya sih dari dulu gitu ya. Kalau yang sini sudah ini juga sudah menandakan dia mau ke atas ke arah nih 175 ya. Kenapa saya targetin di 175 ini? Karena si kepala merah. Biasanya tanda kamera harus ke angkat. Biarkan dia ke bawah dulu. Sejarahnya seperti itu. Lihat nih. Ini sejarahnya kan. Ini sejarahnya. Maka kita harus melupakan sejarah gitu kan. Sejarahnya ketika dia meng-up harga, ada penjualan kan, terus di up lagi, terus kumpulin lagi dikit-dikit, apalagi jual lagi gitu. Nah, ini tapi si Foren cenderung dia ngambil ya. Cuman hati-hati, hari ini si Foren jualan teman-teman. Jualan habis. Dia jualan habis benar-benar habis. Nih. Makanya hati-hati. Walaupun ada kenaikan mau ke sampai 174 ataupun 186, sejarahnya itu sideways dulu ya. Sideways turunin ke bawah dulunya. Itu mungkin menjadi perhatian teman-teman ya. Walaupun si MA10-nya masih berada di bawah candle, cuman sejarahnya seperti itu. Dan perhatikan penurunnya ke area 14. Untuk sementara ini mudah-mudahan sih dia besok masuk lagi ya, misalnya sideways sehari atau 2 hari. Si Foren mudah-mudahan masuk lagi ya. Tapi si Banar lokal belum keluar. Nih, Banar lokal belum keluar ya. Kita cek dulu deh siapa bandar untuk Forennya yang keluar.
tanggal 13 ya. RO keluar, oh si masih CC sedih. Oh sedih, kayaknya tipis ya. SDPC tipis kali ini teman-teman. Masa ngambil cuma 300 slot atau nggak ngejual cuma 2000? Coba lihat. Tipis ini teman-teman. Banyak juga nih. Sorry ya. Oh lumayan tebal juga ya, cuma tidak rata. Oh lumayan tebal teman, lumayan tebal ya. Kalian saya mah cuma 300. Ke bawahnya ternyata ketipis ke bawahnya. Oke lah. Kalau sini sih masih sedang, masih aman. Jadi punya 1000 atau 2000 lot masih aman ya, untuk ngehajar sebelah kiri masih aman. Nah ini teman-teman, ternyata si bandar lokal itu masih ada di dalam. Perhatikan nanti tanggal berapa nih, tanggal 12 ya. Tanggal 12 nya masih ada di dalam teman-teman. Ada si MG teman-teman ya. Ada teman-teman kita sudah mulai pada ngambil. Terserah nih teman-teman kita, harusnya sih udah take profit ya teman-teman ya. Karena kalau melihat sejarahnya seperti ini, tapi tidak mau temukan bisa ke atas. Tapi tanda-tanda ke atasnya sudah ada. Dengan apa? Si kepala merah ini akan ke atas. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, suatu saat dia harus tembus ke 175 sampai ke 186. Itu mudah-mudahan. Nah, kita akan cek teman-teman keberadaannya. SDPC bukan F ya, SDPC. Nah, SDPC. Oh, dia posisi tengah teman-teman, posisi tengah nih. 1 tahun posisi tengah, posisi cekungan nih ya. Wah ini bisa menuju ke tengah ya teman-teman. 3 tahunan dalam posisi murah teman-teman, posisi murahnya. Jadi sekarang harga saham itu murah teman-teman ya. Karena mungkin mau ke harga tengahnya di 239 ataupun mau menuju puncak di rendahnya di 200. Saya aja menarikkan ke angka 186 aja, nggak jauh-jauh. Ya mungkin nanti kalau target selanjutnya bisa ya, kita akan lanjutkan lagi ke atasnya ya. Oke teman, SDPC seperti itu ya. Bandar foreign keluar tapi bandar lokal belum keluar. Andaikan dia sideways di area-area sini ya, mungkin di area sini sideways dan terus bandar lokal masuk lagi fix dia mau ke atas. Cuman jangan lupakan sejarahnya, teman-teman ya. Dia turun dulu baru dia mungkin sideways-nya di sini lah lebih bagus lagi lah. Yang penting MA sebelum jangan putus aja. Kemungkinan ke atasnya ada karena bandar lokal belum jualan. Cenderung dia ngambil teman-teman, ngambil dia buang sedikit dan terus ngambil lagi ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin pagi lah teman-teman ya. Mudah-mudahan sih keburu pagi ya, bisa kebahas semuanya ya, mudah-mudahan. Untuk saat ini, untuk malam ini segini dulu ya. Ciao ya.